Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya, dan bahagia kiranya memenuhi tempat perhimpunan ibadah ini dan memenuhi setiap hati kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Salam. Salam. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia baru. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ya, terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Kalimat yang harus kita perhatikan, kalimat dari ayat yang sudah dibaca yang harus kita perhatikan adalah jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara satu dengan yang lain jangan lagi saling mendustai. Amin. Antara yang satu dengan yang lain jangan lagi saling mendustai. Jangan saling mendustai. Puji Tuhan. Matius pasal 5 ayat 34 sampai dengan 37. Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat 34 sampai 37. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Terus 3 sampai 37. Karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Terus Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. iya. Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun. Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun. Amin. Jika iya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Dengan lain kata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, mari kita berkata jujur dan benar. Ya di atasnya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, jangan saling mendustai. Jangan ada kata-kata dusta yang terucap dari mulut seorang imam, itu tidak boleh. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, Ya. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Terus? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, pembunuh manusia tidak hidup dalam kebenaran. 2, terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus? Apabila ia berkata dusta, Iya. ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iya. Sebab ia adalah pendusta Ia adalah pendusta, dan bapa segala bapa dusta. 3. Puji Tuhan. Salah satu dari tabiat iblis atau setan yang paling mendasar ialah dusta. Salah satu dari tabiat iblis atau setan yang paling mendasar ialah dusta. Sebab iblis atau setan adalah bapa pendusta. Maka setiap orang yang berkata dusta, tanpa ia sadari, ia adalah anak setan. Sebab iblis atau setan adalah bapa pendusta. Amin, saudaraku. Setiap orang yang berkata dusta, ia adalah anak iblis atau setan. Sebab iblis atau setan adalah bapa pendusta. Maka setiap orang yang berdusta, tanpa ia sadari, ia telah menjadi anak setan atau iblis.
setan. Puji Tuhan. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta. Mereka berkata dusta. Terus? Yang seorang kepada yang lain. Ya, seorang kepada yang lain. Terus? Mereka berkata dengan bibir yang Ya. manis dan hati yang bercabang. Iya. Yang dimaksud dengan berkata dusta berarti berkata dengan bibir yang manis. Berarti berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Tetapi hatinya bercabang, itu yang dimaksud dengan berkata dusta. Bermulut manis tapi hatinya bercabang, itu yang dimaksud dengan berkata dusta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat contoh berkata dusta. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 18 loncat ayat 20 sampai 22. 18 loncat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Iya. Elia bertemu dengan Ahab. Iya. Jawab Elia kepadanya, Iya. bukan aku yang mencelakakan Israel, Iya. melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Terus? Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, Iya. dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ayat 20 sampai 22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Iya. berapa lama lagi kamu berlaku timpang? dan Berlaku bercabang hati? timpang dan bercabang hati. Terus? Kalau Tuhan itu Allah, Iya. ikutilah dia. Iya. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Iya. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Terus? Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Iya. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang Iya. banyaknya. Puji Tuhan. Tadi yang dimaksud dengan berkata dusta berarti berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Ya, berkata dengan bibir manis tetapi hatinya bercabang. Sebagai contoh, tadi sudah dibaca 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Di sini kita melihat bangsa Israel dan 450 nabi-nabi Baal berlaku timpang dan bercabang hati. Ya, bangsa Israel dan 450 nabi-nabi Baal berlaku timpang dan bercabang hati. Berlaku timpang dan bercabang hati atau mendua hati. Puji Tuhan. Bercabang hati atau mendua hati sama dengan mengikuti Tuhan dan mengikuti Baal. Menyembah Tuhan tapi juga menyembah berhala Baal. Amin, saudaraku. Itu yang disebut mendua hati, bercabang hati. Jadi bercabang hati atau mendua hati sama artinya mengikuti Tuhan atau menyembah Tuhan dan mengikuti Baal atau menyembah Baal. Puji Tuhan. Sama seperti Ahab Raja Israel. Akhirnya ia meninggalkan perintah Tuhan lalu menyembah Baal. Seperti juga Ahab Raja Israel meninggalkan perintah Tuhan lalu sujud menyembah Baal. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang bercabang hati adalah orang yang berlaku timpang. Haleluya. Orang yang bercabang hati adalah orang yang berlaku timpang. Artinya tidak mempunyai pendirian yang kuat. Perlu untuk diketahui, orang yang bercabang hati adalah orang yang berlaku timpang. Artinya tidak mempunyai pendirian kuat. Timpang itu berarti pendiriannya tidak kuat. Amin, saudaraku. Orang yang bercabang, perlu untuk diketahui, orang yang mendua hati, bercabang hati, saudaraku, adalah orang yang berlaku timpang. Artinya ia tidak mempunyai pendirian yang kuat. Puji Tuhan. Setiap orang yang mendua hati, bercabang hati, pasti ia berlaku timpang. Tidak mempunyai pendirian yang kuat. Puji Tuhan. Beda dengan orang yang hatinya melekat kepada satu perkara, kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang hidup. Dia tidak akan berlaku timpang. Pendiriannya kuat, tidak mudah goyah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Puji Tuhan. Dampak negatif bercabang hati. Dampak negatif bercabang hati, ayat 24 sampai 26. Boleh baca ayat 23 mulai. 24 sampai 26. Namun baiklah, Ya. diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Ya. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, Ya. menaruhnya ke atas kayu api. Ya. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Ya. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, Iya. meletakkannya ke atas kayu api, Iya. dan juga tidak akan menaruh api. Masing-masing baik 450 Nabi Baal maupun nanti sesudah itu Nabi Elia akan mempersembahkan korban bakaran di atas kayu api kepada Tuhannya, masing-masing kepada Tuhannya. Begitu ya, ayat 23, kemudian ayat 24 sampai dengan ayat 26. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Iya, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. A kecil Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Terus, Maka Allah yang menjawab dengan api, iya, dialah Allah. dialah Allah. Terus, Seluruh rakyat menyahut Ya, katanya, ya. baiklah demikian. terus, Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, iya, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. terus, Karena kamu ini banyak. iya, Sesudah itu panggillah nama Allahmu, Iya. tapi kamu tidak boleh menaruh api. iya, terus. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Tadi Allah yang menjawab dengan api itulah Tuhan ya. Terus, maka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Terus, Mengolahnya Ya. dan memanggil nama Baal Ya. dari pagi sampai tengah hari. iya, katanya, ya Baal, jawablah kami. Terus, Tetapi tidak ada suara, Ya. tidak ada yang menjawab. Terus. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di Ya. sekeliling mesbah Ya. yang dibuat mereka itu. puji Tuhan. Bercabang hati adalah suatu kesia-siaan. Ya, bercabang hati adalah orang yang bercabang hati atau mendua hati adalah suatu kesia-siaan, adalah sifat yang adalah suatu kesia-siaan. Termasuk segala doa dan segala persembahan yang dipersembahkan adalah suatu kesia-siaan. Jadi orang yang melayani Tuhan dengan mendua hati, itu adalah kesia-siaan. Beribadah dengan bercabang hati, melayani dengan bercabang hati atau mendua hati, itu adalah kesia-siaan. Termasuk segala sesuatu yang dipersembahkan, apa yang dipersembahkan oleh, termasuk segala sesuatu yang dipersembahkannya itu merupakan kesia-siaan, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Melayani dengan bercabang hati atau mendua hati adalah kesia-siaan. Beribadah dengan bercabang hati, mendua hati, itu adalah kesia-siaan. Termasuk segala sesuatu persembahan yang dipersembahkannya di atas mezbah, itu juga suatu kesia-siaan. Tidak ada artinya. Jadi ini peringatan keras bagi seorang imam, seorang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terkhusus mereka yang melayani mezbah Tuhan dengan bercabang hati. Ini peringatan keras. Segala sesuatu tidak ada menjadi suatu kesia-siaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa segala sesuatu menjadi kesia-siaan? Sebab segala berhala apapun termasuk berhala Baal tidak dapat menjawab doa dan segala permohonan serta tidak dapat memberi pertolongan. Pertanyaannya, mengapa segala sesuatu menjadi kesia-siaan? Sebab segala berhala, termasuk berhala Baal, tidak dapat menjawab doa dan tidak dapat menjawab segala permohonan, serta tidak dapat memberi pertolongan. Berarti, kalau melayani dengan bercabang hati, menjadi kesia-siaan. Dapat dipahami, saudaraku. Berarti melayani, beribadah dan melayani dengan bercabang hati dan mendua hati adalah kesia-siaan.
Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi kesia-siaan, wah, menghabiskan waktu saja. Beribadah, melayani dengan bercabang hati, kesia-siaan. Karena segala yang persembahan yang dipersembahkan itu juga menjadi suatu kesia-siaan. Puji Tuhan, termasuk segala permohonan yang dinaikkan menjadi kesia-siaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 26b sampai dengan ayat 29. Ayat 26b sampai dengan ayat 29. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat Ya. di sekeliling mezbah Ya. yang dibuat mereka itu. Ya. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Ya. Katanya, Ya. panggillah lebih keras. Ya. Bukankah dia Allah? Ya. Mungkin ia merenung. Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Mungkin ia bepergian sibuk. Terus Barangkali ia tidur tidur. dan belum terjaga. Nah itu. Terus Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, Ya. seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. ayat 29. Sesudah lewat tengah hari, Ya. mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Ya. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Tidak ada tanda perhatian. Saudaraku, sekalipun mengadakan beberapa usaha, ya, antara lain, saudaraku, beribadah dengan bercabang hati tadi adalah kesia-siaan. Amin, saudaraku. Amin. Sekalipun mengadakan beberapa usaha antara lain, satu, berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Dua, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak hingga darah bercucuran dari tubuhnya. Baal tidak dapat menjawab segala permohonan. Baal itu tidak dapat menjawab dan tidak ada tanda perhatian. Jadi segala persembahan yang dipersembahkan, termasuk doa-doa yang dinaikkan, doa dan permohonan yang dinaikkan kepada Baal itu tidak menjawab. Kemudian Baal itu juga tidak dapat memberi pertolongan, tidak memberi perhatian. Puji Tuhan, tidak menjawab mereka dan juga tidak ada tanda perhatian sekalipun, saudaraku, sekalipun mereka sudah berjingkat-jingkat dan juga menoreh-noreh daging dengan pedang dan tombak, saudaraku, dengan segala sampai darah bercucuran, tetap saja tidak ada tanda perhatian. Jadi pengorbanan sia-sia, doa permohonan yang dinaikkan juga menjadi sia-sia. Demikianlah keadaan seseorang kalau ia beribadah dan melayani dengan bercabang hati atau mendua hati, dia tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan saya sendiri melihat ada beberapa di antara kita ketika dia bercabang hati tidak dapat apa-apa. Kalau beribadah dan melayani bercabang hati, semua kegiatannya itu menjadi suatu kesia-siaan. Permohonannya tidak terjawab, pengorbanannya, dan tidak ada perhatian terhadap segala pengorbanan. Berarti kesia-siaan. Itulah keadaan, itulah dampak negatif. Kalau melayani dengan mendua hati, tidak bulat hatinya, utuh diserahkan kepada Tuhan, menjadi suatu kesia-siaan. Puji Tuhan, saya menghimbau supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal mengasihi Tuhan. Dan mari kita buktikan di dalam hal beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mendua hati, tidak bercabang, melainkan bulat hati untuk mengasihi Tuhan. Amin. Supaya segala sesuatu tidak menjadi kesia-siaan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, kemudian
Setelah Elia melihat bahwa semuanya menjadi kesia-siaan, mari kita baca kembali lagi. Setelah Elia melihat tidak ada jawaban dan tidak ada tanda perhatian, dengan lain kata semua menjadi kesia-siaan, baca lagi ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Ya. Katanya, panggillah lebih keras. Ya. Bukankah dia Allah? Ya. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur Ya. belum terjaga. Karena Elia melihat tidak ada jawaban dan tidak ada tanda perhatian, maka Elia mengejek mereka dan berkata, panggillah lebih keras. Ya. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Kemudian Elia berkata lagi, mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Sebetulnya ejekan ini sangat lucu sebetulnya. Amin, saudaraku. Sangat lucu. Puji Tuhan. Tetapi karena Elia melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh 450 Nabi Baal itu adalah kesia-siaan, akhirnya Elia mengejek mereka dan berkata, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Kemudian lanjut Elia berkata, mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kan kalau menyembah Allah yang seperti ini kan lucu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, praktek menyembah Baal untuk masa sekarang. Praktek menyembah Baal untuk masa sekarang. 1, suka merenung. Ini praktek menyembah Baal masa sekarang. 1, suka merenung. Ya, artinya iman tanpa perbuatan adalah 0. Tidak ada artinya. Iman tapi tidak bertindak. Nah, itu jadi orang yang merenung tidak ada tindakan. Maka iman tanpa perbuatan adalah 0. Amin, saudaraku. Suka merenung. Itu sama artinya beriman tapi tidak ada tindakan. Tidak ada 0. Inilah praktek menyembah Baal untuk masa sekarang loh ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2, terlalu banyak urusan. Ya. 2, terlalu banyak urusan. Ya, sibuk mengurus ini, sibuk mengurus itu, sampai lupa ibadah dan pelayanan. Sampai lupa menyembah Allah yang hidup. Tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, sampai tidak pernah menyembah Tuhan. Itu menyembah Baal untuk masa sekarang. Ya, sibuk dengan kesibukan yang bersifat duniawi. Puji Tuhan. Amin. 3, ini praktek yang ketiga menyembah Baal masa sekarang. 3, suka bepergian. Suka bepergian. Menunjuk kepada orang yang suka meninggalkan ibadah, menunjuk kepada orang yang suka meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pergi dan pergi. Ini menunjuk kepada orang yang suka meninggalkan ibadah dan pelayanan. Berarti tidak tergembala. Liar, tidak tergembala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 4, suka tidur. 4, suka tidur. Menunjuk kepada si pemalas. Menunjuk kepada si pemalas. Puji Tuhan. Haleluya. Menunjuk kepada si pemalas. Inilah praktek menyembah Baal untuk masa sekarang. Suka tidur, menunjuk kepada si pemalas. Baik, kita lihat si pemalas. Amsal 26 ayat 14 terlebih dahulu. Amsal 26 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ya.
Amsal 26 ayat 14. Boleh baca 13. Demikian firman Tuhan. 13 mulai dan 14. Berkatalah si pemalas, Iya. ada singa di jalan, Iya. ada singa di lorong. Iya, terus Seperti pintu berputar pada engselnya, Iya. demikianlah si pemalas Iya. di tempat tidurnya. seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Itu orang pemalas. Jadi daerah wilayahnya hanya di sekitar tempat tidur. Itu saja daerah wilayahnya. Dan ciri si pemalas suka mencari alasan. Sehingga si pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Itu si pemalas. Daerah wilayahnya itu, zona atau wilayahnya itu hanya di sekitar tempat tidur. Hanya berada di seputar tempat tidur saja. Itu wilayahnya si pemalas. Tidak lebih, tidak kurang. Dan si pemalas suka mencari alasan dan berkata, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Mencari alasan dan membesar-besarkan perkara. Itu si pemalas. Zonanya atau wilayahnya hanya berada di seputar tempat tidur saja, tidak lebih, tidak kurang. Di dalam pemikirannya hanya tidur, tidur, dan tidur saja. Puji Tuhan. Kemudian ayat 15 dan 16. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, Iya, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. iya, terus? Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak Iya. daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Puji Tuhan. Si pemalas ini sudah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Puji Tuhan, tangan sudah berada di dalam pinggan, tetapi hanya tangan sudah ada di pinggan, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikan tangannya ke mulut. Hanya untuk mengambil nasi ke mulut saja begitu susah payahnya. Tangan sudah di pinggan, wadah daripada makanan, tetapi untuk membawa makanan sampai ke mulut saja sampai setengah mati rasanya. Di tangan sudah ada kebenaran, tetapi melakukannya sangat sukar sekali. Dia sudah memiliki kebenaran, dia sudah menggenggam kebenaran, tetapi sangat sukar untuk melakukannya. Itu pemalas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang lucunya, si pemalas sekalipun kondisinya seperti itu, merasa lebih bijak dari orang bijak. Sudah seperti itu kondisinya, masih merasa lebih bijak dari orang bijak. Dapat dipahami, saudaraku. Itulah si pemalas. Merasa lebih bijak dari orang yang bijak. Itu si pemalas. Lebih jauh kita lihat si pemalas. Amsal 24. Ayat 30 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku melalui ladang seorang pemalas, Iya. dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ya, ladang si pemalas. Ya, sama dengan kebun anggur yang tidak berakal budi. Terus Lihatlah, semua itu ditumbuhi ona. si pemalas disebut juga orang yang tidak berakal budi. Terus Lihatlah, Ya. semua itu ditumbuhi ona. ladang si pemalas ditumbuhi ona. Terus Tanahnya tertutup dengan jeruju, Iya. dan temboknya sudah roboh. Terus Aku memandangnya Iya. dan memperhatikannya. Iya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. menarik suatu pelajaran. Ini pelajaran yang dipetik dari ladang si pemalas ini. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Lipat tangan sebentar Ya, lagi terus? untuk tinggal berbaring. Iya. Ladang si pemalas ditumbuhi onak dan duri. Ladang si pemalas ditumbuhi onak dan duri.
Dan pelajaran yang dipetik dari ladang si pemalas adalah tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Puji Tuhan. Ladang si pemalas ditumbuhi oleh onak dan duri. Kalau kita memandang ladang semacam ini, dapatlah kita memetik suatu pelajaran, yaitu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Puji Tuhan. Jadi orang bisa mengambil kesimpulan dari pekerjaan yang kita kerjakan. Orang bisa melihat keadaan kita dari hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Mengenal si pemalas itu dilihat dari pekerjaannya. Sementara tadi ladang si pemalas ditumbuhi oleh onak dan duri. Amin. Ditumbuhi onak dan duri. Dari ladang ini, kalau ladang ini dipandang, maka kita bisa menarik kesimpulan dari ladang si pemalas ini, bahwa sifatnya adalah tidur sebentar lagi. Kesukaannya adalah, sifatnya adalah tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi karakter, sifat, tabiatnya bisa kelihatan dari ladangnya, dari hatinya itu loh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi maka si pemalas disebut orang yang tidak berakal budi. Puji Tuhan. Nah inilah praktek menyembah Baal untuk masa sekarang. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Nah, kesimpulannya, menyembah berhala Baal adalah suatu kesia-siaan, sekalipun dengan mengadakan segala usaha, tadi antara lain berjingkat, juga menoreh-noreh diri dengan pedang dan tombak. Semuanya itu tidak berarti dan tidak berguna. Semuanya itu tidak berarti dan tidak berguna. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian ya, bagi Tuhan. perlu untuk diketahui, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi si pendusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau seseorang berkata dusta, itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Sebaliknya, terus? Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sebaliknya, orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan. Saya berharap supaya kita sekaliannya dikenan oleh Tuhan. Seperti Daud, berkenan di hati Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Sebab itu, jangan kita terlihat baik di luar, membersihkan diri dengan perkataan bibir dusta, tetapi tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita semua berlaku setia, karena orang yang setia dikenan oleh Tuhan. Orang yang setia dikenan oleh Tuhan. Setialah kepada Tuhan, setia beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau suami setia kepada istrinya, dikenan Tuhan. Kalau istri setia kepada suami, dikenan Tuhan. Jadilah suami yang dikenan Tuhan, jadilah istri yang dikenan oleh Tuhan.
Demikian juga kalau imam-imam melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, dikenan oleh Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai predikat, sepertinya predikatnya baik, yaitu imamat rajani, tetapi tidak dikenan oleh Tuhan. Predikat suami, tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Predikat istri, tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Semuanya menjadi sia-sia. Tetapi orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan. Amin. Dikenan oleh Tuhan. Berlakulah setia. Mulai dari sekarang. Imam-imam setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Imam-imam setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Suami setia kepada istri. Istri setia kepada suami. Supaya predikat itu menjadi kebanggaan kita. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan. Haleluya. Satu Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Ya. berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya. Kalau Tuhan itu Allah, Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Terus? Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Tidak bergeming, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Terus? Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Iya. hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Iya. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Puji Tuhan. Bangsa Israel, rakyat Israel dan 450 nabi-nabi Baal berlaku timpang dan bercabang hati. Hanya Elia saja seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, menunjukkan bahwa Elia adalah nabi yang setia kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa Elia adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Hanya Elia seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, menunjukkan bahwa Elia adalah seorang nabi yang setia. Saya berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Setia melayani pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Setia untuk terus tergembala dalam satu kandang penggembalaan dan satu gembala. Puji Tuhan. Supaya kita semua dikenan oleh Tuhan. Biar rakyat Israel berlaku timpang dan bercabang hati. Serta 450 nabi-nabi Baal. Bahkan 400 nabi-nabi Asyera. Tapi Nabi Elia tinggal seorang diri. Dia seorang nabi yang setia. Banyak orang mengaku diri baik. Orang setia siapa menemukannya? Tidak banyak orang yang setia. Lebih banyak orang yang berlaku timpang dan bercabang hati. Tapi sekalipun demikian, Elia tetap setia sebagai nabi Tuhan. Amin.
Ia tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ayat 30 sampai 32. Ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Ya. datanglah dekat kepada aku. Ya. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Ya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan Ya, itu. diruntuhkan mezbah yang pertama, mezbah yang dibuat oleh 450 nabi-nabi Baal, diruntuhkan lalu dibangun kembali, ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu 12 batu, terus menurut jumlah suku keturunan Yakub. 12 anak Yakub sebagai itulah 12 suku Israel, terus Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, Ya. engkau akan bernama Israel. iya, Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Iya. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu Iya. yang dapat memuat 2 sukat benih. 33 ayat 32. Puji Tuhan. Selanjutnya, setelah merubuhkan mezbah yang didirikan oleh 450 nabi-nabi Baal itu, selanjutnya kemudian Elia mendirikan 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub untuk dijadikan mezbah, yaitu di dalam hal mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Elia menyembah Allah yang hidup. Mendirikan 12 batu sesuai dengan keturunan Yakub menunjukkan bahwa Elia menyembah kepada Allah yang hidup. Dia tetap setia. Amin, saudaraku. Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi, saya tandaskan sekali lagi. Setelah mezbah yang didirikan oleh nabi-nabi Baal itu diruntuhkan, lalu ia mendirikan 12 batu sebagai mezbah korban bakaran kepada Tuhan. Dia mendirikan 12 batu berarti menunjukkan bahwa dia setia menyembah Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Yakub, Allah Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dulu kita kurang setia, mari diruntuhkan, dirikan kembali mezbah untuk Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 33. Ia menyusun kayu api, Ya. memotong lembu itu, Ya. dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api Ya. itu. Kemudian Elia pun menyusun kayu api, lalu menaruh potongan-potongan daging lembu sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakaran itu, arti rohani korban bakaran berarti sampai hangus. Daging atau daging hati ini sampai hangus. Ya, sampai hangus. Potongan daging itu dibiarkan di atas mezbah korban bakaran sampai hangus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah korban bakaran kepada Tuhan. Melayani Tuhan sampai hangus. Dan apapun yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak diingat-ingat. Sampai hangus. Korban itu sampai hangus. Maka apapun yang kita persembahkan tidak diingat, tidak dihitung-hitung. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan tapi dengan hitung-hitungan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Itu korban bakaran. Jadi korban bakaran, potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu dibiarkan sampai hangus. Berarti tidak hitung-hitungan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Masih banyak saya lihat di antara kita yang masih hitung-hitungan. Untuk pekerjaan Tuhan hitung-hitungan, tapi untuk dirinya tidak hitung-hitungan. Motornya, mobilnya dipermak demikian rupa, tapi untuk Tuhan hitung-hitungan. Korban bakaran itu berarti potongan daging itu dibiarkan sampai hangus. Tidak hitung-hitungan dalam hal melayani pekerjaan Tuhan.
Tapi mari kita hitung-hitungan dalam hal perkara daging. Amin. Puji Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan tenaga, pikiran, dan waktu. Jangan suka tidur lagi. Puji Tuhan, itu korban bakaran. Potongan-potongan daging itu dibiarkan di atas mezbah korban bakaran sampai hangus. Tidak hitung-hitungan dalam hal melayani pekerjaan Tuhan lagi. Ya, amin saudaraku. Banyak, mari kita berubah dari hal yang kita dengar ini. Puji Tuhan. Kemudian ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, Ya. tampillah Nabi Elia Ya. dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Terus? Pada hari ini biarlah diketahui orang Ya. bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, Ya. dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37 sampai 38. Jawablah aku ya Tuhan. Iya. Jawablah aku. Iya. Supaya bangsa ini mengetahui Iya. bahwa Engkau Allah ya Iya. Tuhan. Iya. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tadi yang menjawab dengan api, itulah Allah yang hidup, Tuhan Allah yang hidup. Terus? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, Yang dipersembahkan di atas mezbah. Terus? kayu api, Iya. batu dan tanah itu. Iya. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saat Elia menaruh potongan-potongan daging itu di atas mezbah korban bakaran, saat Elia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, air dalam parit. Seluruhnya habis dijilat oleh api Tuhan itu. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Ya. dan aku pun memanggil nama Tuhan. Ya, turunlah api menyambar habis tadi toh. Terus? Dan maka Allah yang menjawab dengan api, Iya. dialah Allah. Iya. Seluruh rakyat menyahut katanya, Iya. baiklah demikian. Iya, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjawab segala doa dan permohonan kita. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam diri kita. Dia mengerti, dia memahami segala keluh kesah kita. Dia mengetahui apa yang terjadi yang kita alami saat ini. Dia segera menjawab dengan api, menjilat korban bakaran, kayu api, batu, tanah, dan air dalam parit. Puji Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dialah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengerti keberadaan kita. Amin saudaraku. Amin. Dia mengerti keberadaan kita. Puji Tuhan. Ketika kita datang membawa korban dan mempersembahkannya kepada Tuhan, lalu saat itu kita menaikkan doa-doa dan permohonan, Tuhan akan segera menjawab. Tuhan tahu keluh kesah kita. Tuhan tahu pergumulan yang kita alami saat ini. Tuhan tahu kesulitan, kesusahan hati kita. Tuhan tahu kondisi kita. Semuanya Tuhan tahu. Asal kita setia. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tapi biarlah kita semua
menjadi setia, supaya dikenan oleh Tuhan, doa permohonan dijawab oleh Tuhan. Kasihilah dia dengan setia. Jangan bercabang hati kepada roh jahat dan roh najis. Nanti Tuhan jawab segala doa dan permohonan. Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing. Tuhan tahu kesusahan hati kita masing-masing. Saat kita membawa korban dan mempersembahkannya di atas mezbah, Tuhan jawab dengan api, menghabisi segala persoalan, menghabisi segala tabiat daging, menghabisi segala perbuatan-perbuatan dosa yang akhirnya kehidupan kita menjadi sama seperti debu tanah, menghabisi segala kenajisan kita semua, menghabisi segala kekerasan hati yang membatu. Semua dijilat, semua dihabisi. Tuhan segera datang memberi pertolongan. Daging, potongan daging, semua dihabisi. Amin. Amin. Kayu api juga semua dihabisi. Batu kekerasan hati juga dihabisi. Air dihabisi, tanah juga dijilat oleh api itu semua. Puji Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan segera mengulurkan dua tangan untuk memberi pertolongan, sekaligus memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali. Tuhan segera datang. Amin, saudaraku. Amin. Dengan api Tuhan, itulah roh Tuhan yang memulihkan kehidupan kita masing-masing. Api Tuhan, itulah api Roh Kudus yang segera memulihkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak mungkin langsung serta-merta hadir di tengah-tengah kita, tapi Tuhan menjawab dengan api Tuhan. Api Tuhan itulah api Roh Kudus, memulihkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.